Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia Allah bagimu dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nat renungan untuk kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Ayub pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, teladan hidup Ayub adalah bukti nyata orang Kristen yang berpengharapan, di mana Ayub mengalami banyak hal, badai penderitaan yang hebat yang sangat menghancurkan kehidupan Ayub itu sendiri. Dalam hal ini Ayub kehilangan semua hal baik yang ada di hadapannya, demikian juga pada jiwanya. Butuh waktu yang sangat lama bagi Ayub sendiri untuk berjuang, terlebih untuk bergumul mengenai pergumulan yang dia hadapi. Hanya satu yang dia miliki atau hanya satu yang dia pegang adalah bagaimana kasih Tuhan akan melindunginya sampai selama-lamanya. Sahabat Saroha, nats ini menuliskan sebagian kecil dari apa yang dialami oleh Ayub. Dia tidak pernah memalingkan pandangannya untuk meninggalkan Tuhan, walaupun begitu banyak hal yang dihadapi, walaupun begitu banyak hal yang merugikan dirinya sendiri ketika dia bisa hidup di dalam ketaatan. Demikian juga saudara-saudaranya. Bukan hanya kehilangan, tetapi saudara-saudara yang ada di sekitarnya juga ikut melemahkan imannya. Namun Ayub dalam hal ini menunjukkan bagaimana dia tetap percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang mampu mengaruniakan keselamatan dan juga kehidupan. Hal inilah yang dibuktikan oleh Ayub itu sendiri. Bagaimana dia melihat pemeliharaan Tuhan, bagaimana dia melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga dia memahami bahwa apapun yang dia dapatkan sehingga dia kehilangan kembali, dia memahami bahwa tidak ada kuasa di dunia ini yang dapat merampasnya, sehingga apa yang dia miliki, iman, itu semakin kuat dan semakin tangguh di dalam kehidupan Ayub itu sendiri. Pengharapan Ayub yang dia miliki, inilah yang memenangkan semua perkara, sehingga Tuhan memberkati lebih dari apa yang dia miliki semula, sehingga dia mendapatkan lebih dari apa yang sudah dia dapatkan semula. Hal inilah yang mau kita lihat dalam kehidupan kita. Bagaimana setiap orang Kristen yang seharusnya ketika dia menghadapi apa yang dihadapi seperti yang dihadapi oleh Ayub ini, sering kita hadapi juga di tengah-tengah kehidupan. Bagaimana sebuah pergumulan, bagaimana sebuah penderitaan, kita melihat pemeliharaan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lalui, bagaimana kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga iman dan keyakinan dan kepercayaan kita tetap bisa berdiri kokoh, sehingga apapun yang kita hadapi, penderitaan dan pergumulan, tidak ikut merenggut iman yang kita miliki di tengah-tengah kehidupan kita.
Maka contoh yang dilihat, yang dipertunjukkan oleh Ayub adalah apapun dia bisa kehilangan, hanya satu hal yang tidak bisa hilang dari dirinya: keteguhan iman, keyakinan, kepercayaan bahwa keseluruhan pemeliharaan hidup itu adalah bagaimana karya Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Maka hal inilah yang menjadi sebuah pembelajaran dalam kehidupan kita. Melihat dari sosok Ayub yang mempertahankan, yang memperjuangkan imannya ke hadapan Tuhan. Sehingga ketika dia bersikukuh, walaupun saudara-saudara, sahabat-sahabatnya ikut melemahkan imannya, tetapi satu hal yang dia boleh perlihatkan, yaitu keyakinan dan kepercayaan bahwa hidupnya hanya dipelihara oleh Tuhan semata. Maka dengan demikian, itu juga yang harus kita pelajari, bagaimana kita melihat sosok Ayub ini dalam segala hal perjalanan kehidupan kita. Bagaimana kita bisa melihat apa yang kita hadapi hingga saat ini. Bagaimana kita mempertunjukkan atau membuat keyakinan dalam kehidupan kita bisa berdiri kokoh, supaya kita tidak kehilangan harapan, supaya melalui goncangan iman juga, atau bisa kita katakan kita menghadapi peperangan rohani, kita juga bisa berdiri kokoh di atas iman yang teguh yang kita yakini kepada Tuhan. Nah, hal inilah yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen hingga pada saat ini. Terlebih di dalam kehidupan kita, sahabat-sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita juga bisa mengalahkan segala pergumulan dengan iman yang kita miliki. Bagaimana keyakinan kita yang teguh tentang apa yang bisa Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bagaimana keyakinan kita yang teguh tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Artinya, tak satu pun kekuatan di dunia ini bisa mengalahkan kita kalau kita menjadi orang-orang yang teguh, kuat di dalam iman yang kita miliki. Oleh karena itu, sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan, hilangnya harapan atau kita mengalami peperangan rohani atau banyaknya rentetan masalah yang kita hadapi, sangat-sangat disayangkan apabila kita sebagai orang-orang Kristen tidak mampu untuk menghadapi ini semua. Karena apa? Karena kita yakin dan percaya bahwa apapun yang kita hadapi, Tuhan tetap menunjukkan pemeliharaan. Tuhan tetap menunjukkan bagaimana penyertaannya yang memberikan kita kemampuan, memberikan kita kesanggupan, dan memberikan kita untuk bisa melalui apapun yang sulit kita hadapi, baik pergumulan hidup, baik juga hal-hal yang bisa melemahkan tubuh dan juga iman yang kita miliki. Oleh karena itu, hidup Ayub sebagai sebuah pembelajaran, hidup Ayub sebagai sebuah motivasi dalam kehidupan kita. Mari kita melihat sosok ini, sosok Ayub yang bertahan di dalam penderitaannya, tetapi mendapatkan lebih ketika Tuhan memenangkan imannya, ketika Tuhan memenangkan kehidupannya. Maka Tuhan jauh mengaruniakan banyak hal di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi sebuah keyakinan di dalam kehidupan kita, bahwa kehadiran Tuhan menyertai kehidupan kita, bahwa kehadiran Tuhan menyertai apapun perjalanan kehidupan kita, itu nyata ketika kita juga senantiasa meyakini diri kita adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang setia, orang-orang yang kokoh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, setiap anugerah Tuhan boleh kami miliki. Engkau memberikan itu, sehingga itulah yang memampukan kami untuk menjalani setiap perjalanan kehidupan kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami, kiranya Engkau memampukan kami, memberikan kami kebijaksanaan, agar kami boleh berdiri kokoh pada iman yang kami miliki, bahwa kami yakin pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami itu nyata dan senantiasa menyertai, sehingga kami boleh melalui setiap hal yang menjadi pergumulan kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka saat ini yang sedang beraktivitas. Kiranya Tuhan yang memelihara kehidupan mereka, menghantar demikian juga sampai mereka boleh menyelesaikan setiap pekerjaan, setiap aktivitas, sehingga itu akan menghasilkan hal-hal baik yang boleh mereka pakai di dalam
kebaikan-kebaikan kehidupan mereka untuk hari-hari ke depan. Berkati di mana anak-anak kami yang sedang melakukan persekolahan. Kiranya mereka juga Tuhan sertai, berikan mereka hikmat untuk menerima setiap pelajaran dari yang disampaikan oleh para guru, agar setiap pembelajaran itu itulah modal mereka untuk mendapatkan masa depan yang jauh lebih baik ketika Tuhan juga menyertai kehidupan mereka. Untuk itu kami serahkan segala sesuatunya kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.